Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini, bulan suci Ramadan ini, kita mulai membaca kitab Fathul Mu'in, Fathul Mu'in bi Qurratil Ain bi Muhimmatid Din. Kitab Fathul Mu'in yang merupakan syarah dari kitab Qurratul Ain bi Muhimmatid Din. Kitab ini ditulis oleh Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma'bari Al-Malibari Asy-Syafi'i. Ini salah satu ulama dari abad ke-10 Hijriah. Ini orang asal India di Malabar, India Selatan. Sebelum kita mulai, kita baca surah Al-Fatihah. Ya, kita kirimkan pahalanya untuk pengarang kitab Fathul Mu'in syarah Qurratul Ain bi Muhimmatid Din. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil jawadi al-mu'ini ala tafaqquhi fid dini man iftarahu minal ibadi. Wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khuludi. Alhamdulillah, segala puji lillahi, untuk Allah. Al-Fattahi, yang maha pembuka. Alhamdu adalah segala puji alnya ini disebut dengan alif lam al-istighraqiyah, yang mencakup segala bentuk pujian itu sebenarnya untuk Allah. Yang mana yang dimaksud dengan segala puji, segala bentuk pujian itu paling tidak ada 4 pujian-pujian. Yang pertama, hamdulillahi li nafsi, pujian Allah untuk dirinya. Ketika Allah memuji dirinya, menyebutkan sifat-sifat untuk dirinya, itu namanya Allah memuji dirinya, sehingga kita bisa kenal nama-nama Allah, asma Allah. Itu karena Allah memuji dirinya sendiri, maka dikenallah namanya Asmaul Husna. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salamul Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Itu Allah memuji dirinya sendiri. Allah memuji dirinya dengan Dzul Jalali wal Ikram. Allah memuji dirinya dengan As-Sabur, Asy-Syakur, dan seterusnya. Itu namanya hamdulillahi li nafsi, sehingga kita bisa kenal sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua, hamdulillahi ala abdi, pujian Allah untuk hambanya. Allah memuji hambanya. Ketika Allah memuji hambanya, sebenarnya Allah sendiri juga yang memuji dirinya sendiri, karena semuanya berasal dari Allah. Maka seperti misalnya orang yang belajar Quran, yang belajar agama, itu dipuji oleh Allah, disebut-sebut oleh Allah di kalangan para makhluknya, di kalangan para malaikatnya, di hadapan para malaikatnya. Itu namanya Allah memuji hambanya yang sedang mempelajari Al-Quran, yang sedang mempelajari agama.
Kemudian yang ketiga adalah hamdul abdi lillah, pujian seorang hamba, atau hamdul khalqi lillah, pujian makhluk untuk Allah. Ini yang lazimnya, yang biasa, yang kita lakukan. Ya, setiap selesai sholat baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu pujian kita sebagai hamba, sebagai makhluk untuk Allah. Kemudian yang keempat adalah hamdul khalqi lil khalqi, ya, pujian makhluk, ya, pujian makhluk untuk sesama makhluk. Atau hamdul abdi lil abdi, pujian hamba dengan sesama hamba. Ya, jadi pujian yang dilakukan, yang dilontarkan oleh setiap orang untuk makhluk-makhluk yang lain, itu sebenarnya yang dipuji adalah siapa yang dipuji? Allah. Ya, karena semuanya Allah yang ciptakan. Jadi kalau misalnya tasawuf, ya, puji temannya, ya, puji Mansur misalnya, Mansur gagahmu Mansur. Nah, itu sebenarnya Allah yang dipuji. Karena kegagahannya Mansur berasal dari Allah. Ya, jadi gitu semua. Ketika ada orang yang memuji, ketika memandang pemandangan yang indah, taman yang indah, ya, gunung yang indah, ya, dipandang, memujinya, alangkah indahnya gunung itu, ya, alangkah cantiknya orang itu sebenarnya yang dipuji adalah Allah. Nah, itu namanya alhamdulillah. Segala bentuk pujian itu untuk Allah. Makanya kita sesama makhluk saling memuji, nah itu enggak masalah. Ya, kenapa? Karena sebenarnya yang kita puji adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Fattah, yang maha membuka, yang maha pembuka, ya, yang membuka apa? Membuka rahmatnya Allah, membuka rahmatnya untuk hamba-hambanya, ya, membuka rezekinya untuk hamba-hambanya, ya, Al-Fattah. Ini namanya sigot mubalaghah, ya, fa'alun, ya, wazannya fa'alun, sigot mubalaghah, ya, yang punya. Kalau Fatih membuka, yang membuka Fatih, tapi kalau Fattah berarti yang selalu membuka, ya, yang maha membuka. Nah, itu Al-Fattah, sigot mubalaghah namanya. Ya. Al-Jawadi, yang dermawan, ya. Al-Jawadi atau Al-Jawadi, ya. Jadi bisa Al-Jawadi, bisa Al-Jawadi, ya, yang dermawan, yang selalu memberikan rezeki, baik orang yang durhaka maupun orang soleh. Ya, cuman ada kekhususan yang terkadang hanya diberikan oleh orang yang soleh, tapi tidak diberikan kepada yang lain, yang toleh, ya, yang tidak soleh, atau yang bermasalah, yang durhaka, yang melampaui batas. Ya, tapi rezekinya juga tetap Allah tanggung semuanya. Nah, itulah makanya Allah disebut dengan Al-Jawad, yang maha dermawan, Ar-Rahim, yang maha pengasih. Ya, karena semua dikasih. Ya, bahkan tidak ada seekor binatang pun yang ada di muka bumi ini kecuali Allah sudah tanggung rezekinya. Ya, jadi tidak usah terlalu risau dengan rezeki. Ya, karena kita butuh usaha, karena Allah berikan anggota badanku fisik, berupa fisik kepada kita, ya kita usaha. Ya, kita usaha. Tapi sewaktu-waktu misalnya ada orang yang fisiknya tidak ada daya, tidak ada kekuatan untuk bisa melakukan sesuatu, itu pun Allah masih tanggung rezekinya. Ya, dengan berbagai macam cara Allah berikan rezeki. Ya, lewat orang lain yang memberikan, lewat ini. Ya, seperti misalnya kemarin kasusnya Gus Miftah. Ya, Gus Miftah menghina, merendahkan, dianggap merendahkan penjual apa? Penjual es. Ya, tapi ternyata lewat jalur itu mengalir rezekinya penjual es itu. Ya, sampai dinaik umrahkan berkali-kali. Ya, itu
cara Allah untuk memberikan rezeki kepada hambanya itu dengan berbagai macam cara. Ya. Al-Mu'ini yang maha penolong. Al-Mu'ini yang maha penolong. Alat tafakuhi untuk memahami fiddini, ya agama. Alat tafakuhi untuk memahami, ya tafakuh memahami secara mendalam, ya faqih, ya untuk memahami fiddini agama, man ikhtarahu pada orang yang dipilihnya. Man yakhtarahu pada orang yang dipilihnya, minal ibadi dari para hamba, Jadi ada orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa memahami agama secara mendalam. Ya, kalau menurut perkataan dari Syekh Al-Munawi, ya, seorang waliullah, katanya beliau menyampaikan bahwa la yuladul hafizu illa fi kulli arba'ina sanatan. Ya, seorang hafiz, al-hafiz yang hafiz, siapa itu hafiz? Yang hafal hadis 100.000 hadis lengkap sanad dan matanya. Bahkan aliman bi ahwali ruwatiha. Ya, dia tahu semua keadaan para periwayatnya. Ya, min jarihin wa ta'dilin, baik secara jarah maupun ta'dilnya. Ya, kekurangannya, kelebihannya dipahami semua. Dan itu akan selalu ada setiap 40 tahun. Ada riwayat yang lain setiap 100 tahun akan ada ulama yang selalu melakukan pembaharuan terhadap ajaran agama ini. Sehingga Islam itu tidak akan pernah hilang. Ya, tidak akan pernah hilang. Kenapa? Akan selalu ada. Ya, kalau kita di Indonesia, ya pondok-pondok pesantren itu yang mempertahankan ajaran agama secara mendalam. Ya, pondok-pondok pesantren di Indonesia luar biasa. Ya, bahkan sebelum kemerdekaan, seperti misalnya pondok pesantren, ya, Sidogiri itu sudah berdiri di tahun 1800-an, ya 1800 atau 1700-an, ya sudah ada, ya 1718-an itu sudah ada, sudah berdiri. Bahkan ada lagi yang sebelumnya. Ya, ini pondok Sidogiri yang kemudian melahirkan Kiai Khalil Bangkalan, ya, Madura. Kemudian Kiai Khalil melahirkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Jamah Dahlan. Ya, itu pondok-pondok pesantren luar biasa. Ya, kalau kita di An-Nahdhah, ya itu ya umurnya sekarang sudah 30-an lebih, ya 36-an, 30 berapa. Kalau Gurta memberikan pengajian itu di rumahnya itu 1982. Ya, sudah memberikan pengajian di rumahnya 1982. Ya, di rumahnya dalam bentuk 7 orang yang dibina. Ya, pengajian kitab. Ya, kitab-kitab yang diajarkan oleh Gurta langsung. Nah, itu yang kemudian dikenal dengan Ashabul Kahfi. Nah, itu 1982 Gurta dari Gurta Kiai Haji Muhammad Harisa sudah memberikan pengajian 7 orang santrinya. Nah, itu termasuk anaknya Gurta yang pertama, yang pimpinan Nahdlatul yang sekarang. Ya, itu termasuk santri awal yang masuk Ashabul Kahfi itu karena 7 orang. Ya, kalau kamu di sini 2 orang ini. Tapi karena kalian yang kebetulan ada di sini, ya bagus lagi kalau kita isi. Ya, sebenarnya sudah lama saya mau adakan kajian-kajian begini secara online, ya, tapi baru tercapai ini. Cuma tidak tahu nanti apakah berlanjut apa tidak. Ya. Mana suaranya bagus sih suaranya. Ya. Oke, jadi ini sebenarnya kita membaca ini, ya, di samping, ya, ada kesempatan, ya ada, ya, kalian berdua di sini, ya, juga termasuk saya juga mau membaca kembali kitab Fathul Mu'in. Ya, sudah berkali-kali saya berusaha supaya bisa menyelesaikan tapi tidak pernah selesai. Ya. Kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah,
syahadatan tudkhiluna daral khuludi. Nah, kasih baik-baik itu kitabnya supaya nanti bisa dibaca. Nah, syahadatan wa asyhadu dan saya bersaksi. Wa asyhadu dan saya bersaksi alla ilaha. Sesungguhnya tidak ada Tuhan. Sesungguhnya tidak ada Tuhan illallahu kecuali Allah. Illallah kecuali Allah. Syahadatan dengan persaksian. Syahadatan dengan persaksian ini namanya maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu fungsinya 3. Sudah pernah belajar. Ya, yang pertama apa? Yang pertama litaukid, untuk mempertegas. Ya, qara'a at-thalibu qira'atan al-kitabah. Ya, qara'a at-thalibu al-kitabah qira'atan. Ya, siswa itu membaca buku dengan sungguh-sungguh. Nah, itu namanya maf'ul mutlak, qira'atan maf'ul mutlak. Dan diambil dari fi'il yang sebelumnya, masdarnya itu diambil dari fi'il yang sebelumnya atau yang semakna. Kayak jalasa dengan qu'udan. Ya, punya makna yang semakna, namanya litaukid. Ya, kemudian ada yang kedua libayanin nau, ya, untuk menjelaskan cara. Menjelaskan cara, libayanin nau. Jadi kalau saya bilang misalnya jalasa al-ustadu julusa ustadzihi. Ya. Jalasa at-thalibu julusa ustadzihi. Ya. Siswa itu duduk julusa ustadzihi, seperti duduknya gurunya. Ya, seperti cara duduknya gurunya. Nah, itu namanya. Yang mana maf'ul mutlaknya julusan, wa huwa mudhaf, ustadzihi mudhaf ilaihnya. Ya, itu namanya libayanin nau. Dulu saya pertama kali belajar fungsi maf'ul mutlak itu guru Kiai Haji Mustafa Nuri. Ya, itu seorang ulama ahli bahasa yang mengajar di UIN Alauddin. Itu dikenal sebagai, kalau kita sebagai santri, ya mengenal beliau sebagai wali, ya, karena banyak hal-hal yang punya keajaiban saat beliau mengajar. Ya, tuh termasuk anggota Kiai Imam Haris, saya belajar sama beliau. Ya, dan diberikan, alhamdulillah diberikan umur yang panjang, sehingga kami juga sempat belajar sama beliau. Ya, bahkan S1 S2 saya diajar sama beliau. Ya, itu saya pertama kali mengenal fungsi maf'ul mutlak itu dari beliau. Ya, litaukid, libayanin nau, kemudian libayanil adad. Ya, untuk menjelaskan jumlah. Ya. Ya. Kemudian syahadatan dengan, nah, berarti ini sebagai maf'ul mutlak. Tudkhiluna, yang memasukkan kita. Ya, tudkhiluna, yang memasukkan kita daral khuludi. Ya, jadi tudkhiluna. Ya, tudkhiluna, nanya itu sebagai maf'ulun bih. Ya, memasukkan kita. Mana failnya tudkhiluna? Syahadatan. Failnya adalah syahadatan. Darul khuludi, pada rumah keabadian. Darul khuludi, pada rumah keabadian. Maksudnya di surga. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna sesungguhnya, sayyidana junjungan kita, sayyidana. Ya,
Anna apa? Anna harfu apa? Huruf apa? Harfu taukid. Ya. Yang menasabkan apa? Yang membutuhkan isim butuh khabar. Jadi menasabkan isim merafakkan khabarnya. Ya. Jadi anna, inna sama. Ya, anna dengan inna itu sama. Sesungguhnya junjungan kita Muhammadan ini badal. Ya, Muhammadan sebagai badal. Ya, bahkan dimaksud dengan sayyid itu sayyidana adalah Muhammad, Nabi Muhammad. Ya, itu badal kalau begitu, sama seperti misalnya Ustaz Mansur. Ya, Ustaz Mansur. Mansur itu sebagai badal daripada Ustaz. Siapa yang dimaksud Ustaz di situ adalah Mansur. Ya, menjelaskan yang dimaksud itu namanya badal. Ya, rupanya itu biasa rupanya. Ya, junjungan kita rupanya Nabi Muhammad. Nah, itu badal itu kalau begitu. Abduhu adalah hambanya. Abduhu adalah hambanya. Hambanya siapa? Bunya yaudu ila Allah. Ya. Jadi hambanya Allah. Wa rasuluhu. Nah, kalau begitu abduhu sebagai khabarnya tadi itu khabarnya anna. Ya. Wa rasuluhu dan utusannya. Wa rasuluhu dan utusannya. Utusannya Allah. Sohibul maqamil mahmudi. Sohibu yang mempunyai al-maqami kedudukan. Ya, sohibu ini natun. Ya, natunnya abdu tadi itu. Ya, abdu wa rasuluhu. Ya, wa huwa mudhof. Al-maqami mudhof ilaih. Yang memiliki kedudukan al-mahmudi yang terpuji. Ya, bukan kamu itu yang itu. Ya coba dengan satu orang. Ini satu orang. Ada apa? Sohibul maqamil mahmudi yang memiliki kedudukan yang terpuji. Sallallahu wasallam alaihi. Ya, sallallahu wasallam alaihi. Wa ala alihi dan keluarganya. Wa ala alihi dan keluarganya. Wa ashabihi dan sahabatnya. Wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya. Dan sahabat-sahabatnya. Al-Amjadi. Ada di situ Al-Amjadi? Tidak ada. Ah, itu ada kalau di ini. Kalau saya ada itu di kan ini syarah. Ya, Fathul Muin adalah syarah dari Qurratul Ain. Ya, yang ditulis oleh Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari tadi itu. Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari Asy-Syafi'i. Nah, itu ini syarah, kemudian ada lagi yang menjelaskan syarahnya, itu namanya hasyiah. Ya, hasyiah i'anatul thalibin, ya, yang menghasyiai kitab Fathul Muin ini yang ditulis oleh Syekh Said Abu Bakar Syato Ad-Dimyati. Nah, itu kalau di situ ada Al-Amjadi. Nah, makanya di kitab saya ini ada. Ya. Al-Amjadi yang mulia. Solatan wassalaman. Solatan dengan salawat, wassalaman dan salam. Afuzu saya memperoleh keuntungan. Ya, saya memperoleh keuntungan bihima dengan keduanya, dengan salat dan salam, dengan salawat dan salam. Yaumal ma'adi
pada hari kiamat. Yaumul ma'adi pada hari kiamat. Ya, apa yang dimaksudkan di sini? Ya, semoga dengan salawat dan salam itu menjadi penyelamat nanti di hari kemudian pada hari kiamat. Ya, makanya ada dalam riwayat itu, siapa yang menulis kitabnya, siapa menulis salawat di dalam kitabnya, misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu nanti insya Allah akan dapat syafaat nanti dari kemudian, dan akan tertulis, akan selalu dinilai sebagai orang yang selalu bersalawat. Ya, makanya kitab-kitab dulu tetap masih mengaji seperti kalian. Nah, itu kita tulis, selalu ada tulis di sini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillah itu kullu amrin dzi balin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Itu dalam hadis. Ya, kalau ada sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, itu akan terputus berkahnya. Ya, makanya kita selalu itu tulis bismillahirrahmanirrahim. Ya, makanya ulama juga ketika mengarang kitab itu pakai bismillahirrahmanirrahim juga, termasuk nazam. Ya, nazam-nazam yang dibuat oleh para ulama itu meskipun bukan lafaz yang sama persis dengan bismillahirrahmanirrahim, itu sebenarnya substansinya bismillahirrahmanirrahim juga. Misalnya abdul bismillahirrahmanirrahim daimil ihsani. Apa itu kitab apa? Qidatul Awam. Ya. Kalau di Al-Baiquni apa? Abda'u bil hamdi musolnya dengan alhamdulillah di situ. Karena dalam riwayat yang lain, ya kullu amrin dzi balin la yubda'u bil hamdilillah. Bil hamdi. Tidak diawali dengan alhamdulillah. Ya, maka fahuwa aftar, akan terputus berkahnya. Ya, kalau di Al-Baiquniyah itu pakai alhamdulillah. Abda'u bil hamdi musolliyan ala Muhammadin wa khairin nabiyyin ursila wa di min aqsamin hadithi dan seterusnya. Nah, itu semua itu diawali, ya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi dengan salawat dan salam, itu bisa menyelamatkan kita, memperoleh kebahagiaan, ya, keselamatan, keuntungan itu pada hari kiamat. Ya, bahkan salawat itu Allah sendiri yang lakukan. Ya, meskipun dalam bentuk yang berbeda dengan salawat yang dilakukan oleh makhluknya. Ya, dalam bentuk pelimpahan rahmah kepada Nabi. Malaikat salawatnya malaikat bidu'aihi, ya, berupa doanya para malaikat untuk Nabi Muhammad. Wa ba'du maksudnya setelah baca bismillah, salawat, syahadat, ya, syahadat, salawat, itu setelahnya itu fahada, ya, fahada syarhun, maka ini adalah syarah. Maka ini adalah syarah mufidun yang memberi faedah, yang memberi manfaat. Ala kitabil musamma bi qurratil aini bi muhimmatid dini. Atas kitab al musamma yang diberi nama, ala kitabil musamma atas kitab yang diberi nama bi qurratil aini bi muhimmatid dini, dengan qurratul ain bi muhimmatid din. Jadi kitab ini qurratul ain bi muhimmatid din, nah, itu kitab matanya, ya, kitab matan yang ditulis oleh pengarang ini sendiri, ya, Fathul Mu'in, ya, Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari. Ya, jadi dia menulis matanya sendiri, kemudian dia mensyarahi sendiri. Nah, kalau ada kitab matan takrib atau Ghayatul Usul, matan takrib
Itu matan takrib ditulis oleh Abu Syuja. Ditulis oleh Abu Syuja, kemudian disyarahi oleh siapa? Siapa? Siapa mensyarah kitab? Disyarahi? Ya. Ibnu Qasim, ya, Ibnu Qasim al-Ghazi. Yang kemudian dikenal dengan apa? Fathul Qorib. Ya. Kitab Fathul Qorib. Jadi beda yang menulis matanya, beda yang mensyarahi. Kalau ini penulisnya mensyarahi sendiri. Ulama Indonesia juga ada juga yang mensyarahi kitab Qurratul Ain. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, yang punya kitab Maraqil Ubudiyah yang dibaca di pesantren. Nasaihul Ibad. Ya, itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu juga mensyarahi kitab Qurratul Ain ke Syekh Syekh Zainuddin Al-Malibari, dengan kitab Nihayatul Zain. Ya, ada kitab syarahnya Qurratul Ain yang sama dengan Fathul Mu'in. Ya, maksudnya sama-sama syarah Qurratul Ain. Cuma kalau Fathul Mu'in disyarahi oleh penulisnya sendiri. Ya, kalau Nihayatul Zain itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu ulama asal Banten. Yubayyinul murada. Yubayyinul murada, bayyana yubayyin. Menjelaskan, yubayyinu menjelaskan al-murada, ya, maksud, ya, menjelaskan maksud. Wa yutammimul mufada, dan menyempurnakan, wa yutammimu dan menyempurnakan al mufada, ya, faedah. Wa yuhassilu al maqasida, dan menghasilkan al maqasida tujuan, ya, menghasilkan tujuan-tujuan, maksud-maksud. Wa yubarizu al-fawaida, dan menyodorkan al-fawaida, beberapa faedah, beberapa keutamaan. Wa sammaituhu, dan saya menamainya, wasammaituhu, dan saya menyamainya, bi fathil mu'ini, bi syarhi Qurratil Aini, bi muhimmatid din, dengan kitab syarah, dengan Fathul Mu'in syarah Qurratul Ain bi muhimmatid din. Jadi itu nama kitab ini Fathul Mu'in syarah dari Qurratul Ain. Jadi itu yang dalam kurung itu namanya, itu matannya, ya, Qurratul Ain. Itu Qurratul Ain yang dalam kurung itu, yang di luarnya itu namanya itu Fathul Mu'in, ya, yang mensyarahi, ya, yang mensyarahi kitab ini, syarah daripada kitab ini, ya. Wa ana as'alullahal karimal mannana ayya ummal intifa, ya, bihi lil khassati wal ammati minal ikhwani. Wa ana, dan saya, as'alu memohon, Allah, kepada Allah, al-karima, yang maha mulia, al-mannana, yang maha pemberi, ayyaumal intifa'u, agar
merata pengambilan manfaat. Nah, maksudnya agar manfaat dari kitab ini merata. Ya, bihi dengan syarat, ya, bihi dengannya, dengan syarat ini, dengan syarat Qurratul Ain ini, dengan Fathul Muin ini. Ya, lil khassa, untuk orang yang khusus. Ya, apa itu orang-orang yang khusus, orang-orang yang alim-alim, yang pintar-pintar. Ya, wala ammati, dan orang umum, pada umum, ya, orang umum, orang awam. Minal ikhwani, dari saudara-saudara. Ya, minal ikhwani, dari saudara-saudara. Jadi kitab ini disyarahi supaya manfaatnya merata. Ya, karena kalau hanya matannya, itu pengetahuan yang sifatnya umum. Ya, seperti misalnya kitab kitab misalnya Safinah. Ya, Safinah. Nah, itu hanya penggambaran yang umum. Ya, rukun wudu sekian. Ya, tapi tidak ada penjelasan. Ya, bagaimana cara berwudu. Nah, itu nanti di syarahnya yang menjelaskan. Ya, kalau matan itu hanya menyebutkan yang umum-umumnya. Ya, sama juga ini, itu umum-umum kalau matanya. Nanti syarahnya ya baru dielaborasi, dijelaskan lebih mendalam lagi. Nah, untuk lebih mendalamnya lagi, ya, itu sudah misalnya ke hasiahnya. Tadi itu I'anah Thalibin itu kalau Fathul Muin. Ya, makanya di I'anah itu ada disebutkan, ada disebutkan sampai misalnya Nabi Daud bagaimana sholatnya, sholat apa yang dikerjakan. Ya, karena dalam kitab Fathul Muin itu hanya disebutkan bahwa sholat itu yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu. Ya, kemudian kalau di hasiahnya dijelaskan Nabi Daud sholat ini. Ya, misalnya Nabi Daud itu sholat zuhur saja. Ya, Nabi Daud. Nabi Adam sholat subuh. Ya, Nabi Sulaiman sholat asar. Ya, kemudian Nabi Yakub sholat maghrib. Nabi Yunus sholat isya. Nabi Muhammad ambil semua. Jadi itu menyebutkan secara lebih detail seperti itu di hasiahnya. Ya, di hasiah. Ya, ada lagi biasa namanya ta'liqat. Nah, itu kalau ta'liqat itu lebihan lagi, ya, sudah ada catatan-catatannya di bawah. Ya. Jadi ya. Wa ayyuskinani bihi al-firdausa fi daril amani. Wa ayyuskinani, dan supaya menempatkan saya, ya, bihi dengannya, dengan Fathul Muin, dengan syarah kitab ini, kitab Qurratul Ain ini, yang Fathul Muin maksudnya, ya, bihi dengannya al-firdausa, pada surga Firdaus. Ya, surga Firdaus itu adalah surga yang tertinggi. Fi daril amani, ya, pada negeri aman, pada negeri yang aman. Ya, pada negeri yang aman, tempat yang aman. Apa itu tempat yang paling aman? Surga. Ya, tidak ada lagi begal di sana, tidak ada perampok, tidak ada pencuri. Ya, tidak ada koruptor di situ. Ya, kalau di dunia koruptor banyak. Kan tidak aman, dunia itu tempat yang tidak aman. Ya, kalau di surga tidak ada yang begitu. Ya, di surga. Innahu, sesungguhnya Allah akramu karimin, ya, yang paling mulianya yang mulia. Yang paling mulianya yang mulia. Itu Allah, sesungguhnya Allah itu akramu karimin, yang paling mulianya yang mulia. Ya. Wa arhamur rahimin, yang paling pengasih yang pengasih. Wa arhamur rahimin, dan yang paling pengasih yang pengasih.
Jadi itu terkait ya, mukadimah bagian awal masih mukadimah dari kitab ini. Jadi kitab Fathul Muin ini adalah kitab yang sangat ya, penting di dalam mazhab Syafi'i. Ya, ini semua pesantren-pesantren mengkaji kitab ini. Ya, di samping ada Fathul Qorib, Qasimul Ghazi. Kitab Safinatun Najah, syarahnya yang biasa kita baca kalau di An-Nahdah apa Kasyifatus Saja. Kasyifatus Saja juga itu ulama Syekh Nawawi juga itu yang tulis, yang karang Kasyifatus Saja. Syarah dari kitab Safina. Kitab Safina yang tipis, hanya beberapa halaman, itu menjadi cukup tebal ya, dengan syarahnya. Kira cukup dulu, nanti insya Allah kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.